Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pagi ini saya akan menjelaskan materi terkait fungsi hukum adat dalam pembentukan hukum agraria nasional. Jadi, sebelum saya lanjutkan materi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materi ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mengambil mata kuliah hukum agraria ini, kalian diharapkan sudah lulus gitu ya mata kuliah hukum adat. Nah, hukum agraria nasional kita itu sebenarnya irisan dari tiga bidang ilmu, yaitu satu hukum adat, dua hukum perdata, dan ketiga adalah hukum administrasi. Jadi, kalau perdata sama administrasi, mungkin kalian di semester 2 itu sudah menuntaskan gitu ya. Tapi kalau hukum adat biasanya diambil belakangan gitu ya. Oleh karena itu di kurikulum yang baru ini untuk mengambil mata kuliah hukum agraria itu kalian harus sudah lulus ya di mata kuliah hukum adat. Nah, kenapa hukum adat gitu ya? Karena kembali lagi di dalam struktur penggolongan penduduk yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu membagi tiga golongan penduduk ya. Satu itu golongan Eropa, kedua golongan Timur Asing, dan ketiga golongan Bumi Putra atau Pribumi. Nah, kalau mau diibaratkan kan seperti segitiga, itu yang paling atas itu Eropa, tengahnya itu Timur Asing, ketiga Bumi Putra. Bumi Putra berarti kan porsinya paling banyak tuh. Nah, sehingga kenapa sih hukum adat itu yang dijadikan dasar pembentukan hukum agraria kita gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, di materi hukum adat, nggak tahu kalian ngambilnya di semester berapa gitu ya, setidaknya penelitian dari Van Vollenhoven itu membagi 19 lingkungan hukum adat atau disebut sebagai Rijksringen, yang mana 19 pilar ini itu terbagi lagi menjadi apa ya, nyebutnya kukuban hukum gitu ya, atau resgro gitu ya. Jadi Aceh itu nanti dibagi lagi, Gayo itu dibagi lagi. Nah, kira-kira dari 19 pilar hukum adat ini mana sih yang dijadikan eh, pedoman utama gitu hukum adat di eh, hukum adat yang dijadikan pedoman untuk membuat hukum agraria nasional gitu ya, karena banyak sekali hukum adat gitu ya, bahkan kalau kalian ngambil hukum adat itu kan eh, sudah dibagi berdasarkan lingkungan hukum adat, itu juga nanti dibagi berdasarkan sistem kekerabatan gitu ya, ada sistem apa ini namanya matrilineal, patrilineal, parental atau bilateral gitu ya, kan beda-beda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya saya ngasih contoh yang patrilineal deh, patrilineal di Batak sama patrilineal di Bali kan memiliki karakter yang berbeda, nggak bisa disamakan gitu. Nah, namun mana yang akan dijadikan pedoman utama hukum agraria di Indonesia, khususnya hukum adat yang mana gitu ya. Jadi setiap daerah bukan berarti oh di Aceh bagus, terus di lainnya tidak gitu, enggak. Jadi eh, setiap daerah itu memiliki karakteristik tersendiri, khususnya terkait hukum agraria tentang tanah gitu ya. Nah, jadi yang diambil itu adalah yang baik-baiknya saja. Gitu ya. Ada syarat tertentu hukum adat mana yang digunakan. Nah, silakan kalian buka di dalam ketentuan pasal 5 UU PA. Ada yang mau membaca? Ya, ada? Sudah nemukan pasal 5? Belum? Atau nggak punya UU PA ini? Ya, jadi sebenarnya sebelum melihat ketentuan pasal 5 itu bisa kalian lihat di bagian konsideran. Jadi eh, di situ juga secara tersurat ya menyebutkan bahwa hukum agraria nasional itu didasarkan pada hukum adat tentang tanah. Kenapa kok nggak pakai hukum agraria barat gitu ya? Kok pakai hukum agraria adat gitu ya? Nah, kembali lagi karena mayoritas penduduk pada zaman kolonial itu lebih banyak menggunakan ketentuan hukum agraria adat gitu ya, sehingga
Kalau mau menerapkan ketentuan yang baru, itu kan agak sulit gitu ya. Jadi semacam hukum asing yang diterapkan ke kita gitu ya. Sehingga hukum adat yang sudah terbiasa digunakan oleh masyarakat atau penduduk Bumi Putra pada zaman itu dijadikan pedoman untuk membentuk hukum agraria nasional. Nah, cuma syaratnya apa saja gitu ya. Syaratnya dari pasal 5. Saya yang sudah nemukan pasal 5 UPA. Ada? Mbak Diva ada? Mbak Diva? Ya, ada yang Iya, Pak. ya, monggo, Mas Duha. Pasal 5 ya, Pak. Ya, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. oke. Jadi dari ketentuan pasal 5 itu setidaknya ada berapa syarat sih hukum adat yang bisa dijadikan dasar untuk pembentukan hukum agraria kita? Ada berapa? Mas Alvaro ada? Iya Pak ada. Ya, monggo. Ada berapa Mas Alvaro? Ada berapa? Gabriela Putri ada? Pak, Ya, ada berapa syaratnya? tadi pertanyaannya apa Pak? Ya, kamu dengerin apa enggak? Sorry Pak. Ya, ada berapa? Ada yang bisa? Kan tadi udah dibaca sama Mas Duha itu loh. Ada berapa Izin syarat? menjawab, Pak. Tiga apa aja? Oh, tiga. Ya, disebutin aja deh. Satu, satu, tidak bertentangan dengan apa? Yang pertama itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, Pak. Oke, yang kedua, Lalu berdasarkan persatuan bangsa, sama yang hmm, ketiga dengan perat dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang dan hmm, peraturan perundang-undangan lainnya. udah, Lalu, tiga, tiga tuh udah. Kan tidak bertentangan dengan undang-undang, terus tidak bertentangan dengan peraturan lain. Udah tiga, kurang dua, oh iya, ada Pak. lima seharusnya. Apa lagi? Ada yang bisa ngungkapin nggak? Ini kalian nggak punya UPA, kan? Kan tinggal dibuka aja UPA-nya itu. Oh, Mas Duha aja yang punya UPA ini. Kurang dua apa lagi? Nggak ada nih. Eh, Mungkin ini, Pak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersandar pada hukum agama. Nah, bersandar pada hukum agama. Kurang satu lagi. Apa? Itu tinggal dibaca aja loh. Di pasal itu tinggal dikasih tanda gitu. Yang satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelewat malah yang unsur yang kedua. Atau syarat yang kedua. Apa? Tidak bertentangan dengan Sosialisme nah, sosialisme Indonesia. Indonesia. Jadi ada lima ya. Satu itu kepentingan nasional dan negara. Kedua, tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Ketiga, tidak bertentangan dengan UPA. Keempat, dengan peraturan lain di luar UPA. Dan kelima, unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Jadi, hukum adat yang digunakan itu harus memenuhi syarat ini dulu. Karena ada daerah-daerah tertentu itu yang mungkin di mata masyarakat hukum adat itu baik-baik saja. Tapi menurut jika melihat indikator 5 ini itu bertentangan gitu ya. Jadi kalau kalau bertentangan ya diabaikan atau kalau saya ngelihat di penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 disebutnya
lakukan filter atau sunering gitu ya. Sunering terhadap hukum adat yang ada. Nah, terkait dengan fungsi hukum adat ini itu ada dua ya, ada dua fungsi yang bisa kita bagi. Yang pertama adalah hukum adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Yang kedua itu hukum adat sebagai sumber pelengkap. Jadi memang utamanya sumber pembentukan hukum agraria kita itu didasarkan pada ketentuan hukum adat, ya seperti yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 5. Kembali lagi, kenapa sih kok pakai hukum adat? Karena sebagian besar penduduk kita waktu itu Bumiputra tunduk pada ketentuan hukum adat, gitu ya. Nah, eh, apa saja yang dijadikan pedoman atau mencangkok ya, dalam tanda kutip mencangkok hukum adat di dalam hukum agraria kita itu bisa dibagi menjadi 4 unsur gitu ya. Satu dari konsepsi-konsepsi hukum adatnya, kedua itu dari asas-asasnya atau prinsip-prinsip ya, kemudian dari lembaga hukum adatnya, dan yang keempat adalah sistematikanya. Kita masuk yang pertama dulu, dari konsepsi hukum adatnya. Nah, konsep hukum tanah adat di Indonesia itu setelah dilakukan filter dan sunring itu ada yang namanya konsep komunalistik religius. Nah, ini bisa ditemukan di mana sih komunalistik religius itu? Mana? Kalau di dalam UPA di pasal berapa? Di mana? Komunal itu apa komunal? Ini pada Keseluruhan masyarakat, kenapa? keseluruhan masyarakat. Komun ya, komun. Jadi bersama gitu ya, bersama masyarakat gitu ya. Jadi kebersamaan gitu ya, komunal dan juga religius. Religiusnya itu maksudnya adalah sumber daya agraria yang ada di Indonesia itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, komunal di sini itu bisa diartikan juga sebagai hak bersama dari anggota masyarakat hukum adat. Kalau dilihat dalam ketentuan hukum adat itu ada yang dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat itu apa? Coba lihat di pasal 3. Jadi hak ulayat itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di wilayahnya. Jadi kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki itu disebut sebagai hak ulayat. Nah, bicara mengenai komunalistik, religius itu di pasal 1 sebenarnya. Di pasal 1 itu menyebutkan bahwa ada unsur komunal atau yang di dalam ketentuan hukum agraria kita disebut sebagai hak bangsa. Jadi komunalistik religius yang ada di dalam hukum adat itu dijadikan pedoman menjadi hak bangsa Indonesia atas tanah. Yang awalnya cuma di masyarakat hukum adat itu masuk dalam sepanjang itu masuk dalam wilayah Republik Indonesia, maka dia disebut sebagai hak bangsa Indonesia atas tanah. Gitu ya. Yang kedua, konsepnya yang digunakan adalah hak kepala adat. Nah, maksudnya apa hak kepala adat di sini? Jadi terkait dengan penggunaan sumber daya yang ada di wilayah hak wilayah masyarakat hukum adat, itu harus ada yang melakukan pengelolaan. Jadi misalnya saya anggota masyarakat hukum adat X gitu ya, terus saya mau mengolah tanah di daerah Y gitu ya, maka saya harus izin kepada kepala adat untuk dibukakan tanah. Jadi saat saya memperoleh izin itu saya boleh mengolah tanah tersebut. Nah, konsep hak kepala adat yang ada dalam hukum adat ini itu di dalam ketentuan hukum agraria kita itu juga diadopsi. Yang kita kenal sebagai hak menguasai negara. Itu di pasal 2. Jadi komunalistik religius yang ada di pasal 1 yaitu hak bangsa, itu siapa sih yang akan melakukan pengelolaan? Yaitu negara. Negara di sini ya instansi yang berkaitan dengan sumber daya agraria, pastinya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga ada konsep hak menguasai negara tanah. Jadi hak komunalistik religius itu di dalam hukum adat itu diadopsi menjadi hak bangsa Indonesia. Hak kepala adat di dalam hukum adat itu diadopsi menjadi hak hak menguasai negara atas tanah yang ada di pasal 2. Sampai sini paham? Jadi harus ada yang mengelola. Nah, tapi di sini kepala adat bukan pemilik tanah loh ya. Jadi kepala itu hanya mengatur peruntukan dan penggunaan terkait dengan sumber daya yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Di dalam ketentuan hak menguasai negara di pasal 2 itu kan berarti kementerian tuh. Nah, kementerian yang akan melakukan pengelolaan, tapi kementerian bukan pemilik tanah.
Makanya di situ konsepnya negara bukan sebagai pemilik tanah, tapi negara sebagai penguasa tanah. Ya, kalau pemilik kan zaman kolonial dulu kan bertentangan dengan ketentuan konstitusi kita di pasal 33 ini. Oke, yang kedua adalah asas-asas yang digunakan di dalam ketentuan hukum agraria adat gitu ya. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung ya, ada yang disebut sebagai asas pemisahan horizontal atau horizontal scaling provincial ya. Apa maknanya? Jadi di dalam ketentuan hukum adat itu pengelompokan benda hanya dibagi menjadi dua. Satu itu tanah, dua itu bukan tanah. Nah, maknanya apa di sini? Jadi eh, tanah itu dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi gitu ya bagi masyarakat hukum adat. Kenapa? Karena masyarakat hukum adat itu beranggapan bahwa mereka dilahirkan dari tanah, tinggal di atas tanah, memperoleh hasil dari tanah. Jadi kan mengelola tanah ya. Jadi misalnya dia mau berkebun tuh atau bertani ya, kan ngolah dari tanah tuh. Nanti waktu mati juga akan kembali ke tanah. Sehingga dia memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan benda-benda yang lain. Jadi ada benda tanah dan benda bukan tanah. Nah, antara tanah dengan bukan tanah itu bukan merupakan satu kesatuan. Beda kalau misalnya kalian ngambil hukum perdata ya, sudah ada pengelompokan benda kan itu. Ada macam-macam benda yang ada di pasal di buku 2 BW. Ada benda bergerak, benda tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, benda habis pakai, tidak habis pakai, dan seterusnya. Itu ada banyak sekali. Tapi kalau di hukum ada cuma ada dua. Tanah dan bukan tanah opsinya. Nah, asas ini tadi itu diaplikasikan di dalam ketentuan hukum agraria kita. Maknanya apa? Asas pemisahan horizontal. Antara tanah dengan segala sesuatu yang ada di atasnya itu bukan merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya nih, saya ke Mas Abdullah gitu ya. Mas Abdullah jual tanah gitu ya. Mas Abdullah bilang, Pak, saya jual tanah, Bapak mau beli. Kalau Mas Abdullah ngomong jual tanah, berarti yang dijual itu hanya tanahnya saja. Tidak berikut benda-benda yang ada di atasnya, termasuk bangunan atau tanaman, atau ada pura, atau apapun yang ada di atasnya itu tidak termasuk. Atau kebalikannya, Mas Abdullah bilang, Pak, saya jual rumah saya. Berarti kalau dijual rumah, bukan berarti menjual rumah sekaligus tanahnya, yang dijual hanya rumahnya saja. Makanya di dalam hukum adat itu, dulu kalau orang mau beli rumah gitu ya, rumahnya kan bisa digotong tuh sama masyarakat hukum adat, digotong, dipindahkan. Karena yang dijual rumah-rumahnya saja, tidak berikut tanahnya. Beda seperti ketentuan di dalam ketentuan hukum agraria Barat. Kalau di hukum agraria Barat kan tidak menggunakan asas pemisahan horizontal, tapi menggunakan asas perlekatan atau asesi. Jadi kalau misalnya orang mau ngomong saya jual rumah berarti termasuk tanahnya, atau kebalikannya saya jual tanah berarti termasuk rumahnya. Tapi kalau dalam hukum adat itu tidak. Mereka ada eh, dua unsur yang berbeda antara tanah dan bukan tanah. Tapi kalau misalnya Mas Abdullah tadi mau jual tanah berikut bangunannya gimana ngomongnya? Ya harus dinyatakan secara tegas bahwa yang saya jual tanah berikut bangunan yang ada di atasnya. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Coba kalian lihat di dalam ketentuan pasal 44. Itu gampangannya untuk memberi contoh salah satu bentuk dari asas pemisahan horizontal. Atau di dalam hukum jaminan ya ada yang namanya kalau kalau kalian punya tanah kan bisa diikat oleh lembaga jaminan hak tanggungan. Nah, di hak tanggungan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 itu juga ada ketentuan yang menegaskan bahwa kalau orang mau menjaminkan tanah itu harus dinyatakan secara tegas apakah yang dijaminkan itu tanahnya saja atau berikut benda yang ada di atasnya. Makanya nama undang-undangnya kan tidak ngomong undang-undang hak tanggungan tapi ada buntutnya. Nah, kalau misalnya mau diikat dua-duanya dijadikan objek jaminan ya harus dinyatakan secara tegas di dalam akta pemberian hak tanggungannya bahwa yang dijaminkan adalah tanah berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah. Tapi kalau ternyata di akta pemberian hak tanggungannya tidak disebutkan itu, berarti sudah jelas bahwa yang dijaminkan hanya tanahnya saja, tidak berikut benda yang ada di atasnya. Contoh lainnya misalnya nanti kalian pada saat masuk di materi hak atas tanah, itu muncul ada misalnya nih ada hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Jadi hak miliknya punyanya si A, hak guna bangunannya punyanya si B. Atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
Jadi hak pengelolaannya punyanya Pemkot Surabaya misalnya, hak pakainya punyanya si X misalnya. Jadi ada dua kepemilikan karena mereka menganut asas pemisahan horizontal, bukan asas asesi atau pelekatan, ya. Yang ketiga adalah lembaga hukum adatnya. Nah, lembaga hukum adat apa yang digunakan di dalam pembentukan hukum agraria nasional? Itu adalah lembaga jual beli tanah. Jadi, kalau kalian melakukan transaksi jual beli tanah, itu jangan sekali-kali menggunakan ketentuan pasal jual beli yang ada di dalam buku 3BW. Di buku 3BW itu memang disebutkan ada jual beli. Tapi jual beli untuk tanah itu harus menggunakan ketentuan hukum adat. Gitu ya. Nah, di dalam ketentuan hukum adat itu syarat transaksi tanah itu kan ada 3. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Transaksi tanah itu harus memenuhi 3 unsur ini. Kalau nggak sah. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak hukum adat ini? Karena nanti berkaitan ini kalau kalian misalnya mau jadi notaris PPAT ini ya, tetap pakai ini ketentuan ini jual beli tanah ini di dalam hukum adat. Apa? Lupa. Ada tunai, ada terang, atau real. Masih ingat nggak? Tunai, terang, real. Nah, tunai itu di dalam hukum adat dimaknai ada pembayaran tertentu. Misalnya gini, tadi Mas Abdullah jual rumah ke saya 500 juta misalnya. Apakah dalam arti tunai itu harus dipenuhi 500 juta untuk memenuhi syarat bahwa saya itu membeli rumahnya Mas Abdullah? Harus 500 juta nggak saya bayar ke Mas Abdullah? Mas Abdullah jualnya 500 juta nih. Nah, di dalam hukum adat itu enggak. Jadi, harga jual belinya itu katakanlah 500 juta, saya cuma bayar 100 juta, itu sudah dianggap sebagai tunai. Tunai untuk transaksi jual beli tanahnya. Nah, terus 400 juta itu kemana? Sisanya dari harga jual beli itu masuk ke hukum perhutangan. Tapi untuk transaksinya itu sudah sah. Jadi ada pembayaran tertentu, itu dianggap sebagai tunai. Yang kedua, unsur terang. Pada saat transaksi tanah, itu ada unsur terang. Maksudnya bukan berarti harus dilakukan di siang hari ya. Terang di sini harus diketahui ya. Jadi diketahui oleh kepala adat. Kembali lagi konsep yang tadi ya. Orang mau garap tanah harus sepengetahuan kepala adat. Orang mau melakukan transaksi tanah juga harus ada kepala adat yang menyaksikan. Biasanya diikuti dengan 2 orang saksi. Nah, ketentuan ini itu diterapkan di hukum agraria kita. Unsur terang itu diambil alih oleh yang namanya pejabat pembuat akte tanah. Jadi kalian untuk keabsahan syarat formil ya, syarat formil transaksi tanah di dalam hukum agraria Indonesia itu harus dibuat oleh akte PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Jadi mau itu jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, itu harus dibuat oleh PPAT. Kecuali lelang ya, kalau lelang itu tidak perlu dibuktikan dengan akte PPAT karena untuk lelang itu aktenya dibuat oleh pejabat lelang. Mereka membuat berita acara lelang atau risalah lelang ya. Itu coba kalian baca di dalam ketentuan pasal 37 PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Tapi prinsipnya harus dibuat oleh PPAT ya, nggak bisa misalnya Mas Abdullah sama saya terus bikin perjanjian di bawah tangan, tetap nggak tidak mengubah atau memindahkan atau tidak ada lifting dari Mas Abdullah ke saya karena syarat utamanya di syarat formilnya itu harus ada akte yang dibuat oleh PPAT. Yang ketiga, unsur real atau nyata, ya ada penyerahan. Jadi seolah ada simbolisnya, ya. Menyerahkan misalnya tak menyerahkan kunci atau menyerahkan toko gitu. Ya. Jadi 3 unsur ini tetap melekat di dalam jual beli tanah yang ada di hukum agraria kita, ya. Dan unsur yang terakhir di dalam hukum adat itu adalah sistematikanya. Nah, sistematika di dalam ketentuan hukum agraria kita itu juga mengambil dari hukum agraria adat. Nah, buktinya apa?
Kalau sistematika di dalam hukum adat itu kan ada hak ulayat, kemudian ada hak kepala adat, kemudian ada hak warga masyarakat hukum adat. Nah, ketentuan ini itu juga diterapkan di dalam hukum agraria kita. Hak ulayat yang ada dalam masyarakat hukum adat itu diadopsi di dalam hukum agraria kita menjadi yang namanya hak bangsa Indonesia atas tanah. Itu di pasal 1, ketentuan UU PA. Yang kedua, hak kepala adat yang tadi melakukan pengelolaan pengurusan terkait tanah itu diadopsi dalam hukum agraria kita menjadi hak menguasai negara atas tanah. Itu di pasal 2 UPA. Ya. Jadi namanya sistematika itu hierarki ya, berarti yang paling atas yang paling unggul. Yang ketiga adalah hak warga masyarakat hukum adat, maksudnya adalah hak individual atau hak perseorangan atas tanah, itu diadopsi dalam hukum agraria kita, itu di pasal 4 UPA. Oke, jadi hak ulayat di pasal dijadikan hak bangsa di pasal 1, hak kepala adat, hak menguasai negara di pasal 2, dan hak warga masyarakat hukum adat atau hak perorangan itu di pasal 4. Nah, sehingga muncul, tapi mungkin materinya minggu depan ya, ada yang namanya hierarki hak penguasaan tanah di Indonesia. Itu dibagi menjadi 4. Namanya hierarki berarti yang paling atas itu paling unggul, gitu ya. Jadi pasal 1 itu adalah hak bangsa di pasal 1 ya. Pasal 2 hak menguasai negara. Pasal 3 ada hak ulayat masyarakat hukum adat. Jadi hak ulayat itu ditempatnya di posisi nomor 3, pasal 3 dalam PPN. Di pasal 4 baru hak perorangan atau hak individual. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjutkan ya. Nah, yang kedua, yang tadi kan sebagai pembentuk utama ya, sekarang sebagai pelengkap. Jadi, bagaimana kalau ternyata di dalam ketentuan hukum agraria adat itu sebagai dasar utama pembentukan hukum adat itu tidak ditemui ketentuan-ketentuan untuk melengkapi apa yang ada di dalam ketentuan hukum agraria kita, gitu ya. Nah, silakan kalian buka di dalam ketentuan pasal 56. Ya, 56 apa 58? 56 UPA coba. Ada yang bisa bantu baca? Ada yang nemukan pasal 56? Pasal 56 Ya. selama undang-undang mengenai hak milik sebagai disebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Oke, jadi untuk menghindari adanya kekosongan hukum di dalam ketentuan hukum agraria kita, jika ada hal-hal yang belum mengatur mengenai hukum agraria nasional, itu tetap dasarnya adalah hukum agraria adat. Kemudian di pasal 58 ya, Mas. Pasal 58, selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Nah, tetap ya di sini bahwa yang dijadikan dasar itu jika terjadi kekosongan juga menggunakan ketentuan hukum agraria adat, tidak menggunakan hukum agraria barat. Jadi memang di sini hukum agraria kita itu yang koheren ya apa yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 5 bahwa yang dijadikan dasar pembentukan utama hukum agraria kita itu adalah hukum adat, bukan hukum yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sumber lain gitu ya, sumber lain yang dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum agraria nasional gitu ya. Karena di dalam hukum agraria adat itu ada ketentuan-ketentuan yang dirasa belum sempurna. Nah, untuk menyempurnakannya juga boleh menggunakan ketentuan hukum agraria barat gitu ya. Contohnya apa? Misalnya
Di dalam ketentuan hukum agraria adat itu tidak dikenal adanya pendaftaran tanah. Ya nggak sih? Nggak ada proses pendaftaran tanah itu nggak ada. Nah, kalau kalian lihat di dalam politik hukum agraria kolonial di materi 2 minggu lalu ya, itu hukum agraria kolonial itu memberikan jaminan kepastian hukum bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Kenapa? Golongan Eropa dan Timur Asing yang diberikan hak egendom atau hak opstal atau hak RA itu dilakukan pendaftaran tanah atau disebut dengan legal kadastar atau rekadasar. Dengan adanya proses legal kadastar atau rekadasar ini akan diberikan sertifikat hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Nah, di dalam hukum adat nggak ada. Di masa itu hanya dilakukan pendataan terkait dengan pajak apa yang harus dibayarkan kepada pemerintah kolonial Belanda atau dikenal dengan fiskal kadastar. Sehingga karena di dalam ketentuan hukum adat agraria itu nggak ada, maka hukum agraria barat yang dinilai itu baik gitu ya terkait dengan pendaftaran tanah itu diadopsi. Sehingga hukum pendaftaran tanah itu sebenarnya kita mengacu kepada ketentuan hukum agraria barat. Nah, di mana wujudnya? Coba lihat di dalam ketentuan di dalam ketentuan pasal 19 UPA. Ya, lebih kurang bahasanya untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan hak atas tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia itu dilakukan pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah itu tidak dikenal dalam hukum adat, tapi di dalam hukum agraria barat itu dikenal. Yang kedua, contohnya hak tanggungan, ya. Jadi di dalam hukum agraria adat itu, kalau misalnya saya punya tanah, saya butuh dana, itu nggak bisa saya untuk menjaminkan, gitu ya. Sebenarnya ada sih, ada namanya, tapi nanti materinya itu terkait hak atas tanah yang bersifat sementara ya, hak gade. Tapi hak gade yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat itu memiliki unsur eksploitasi. Jadi nggak cocok dengan hukum agraria yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya saya kalau mau butuh uang ya harus dijual tanahnya. Nah, tapi saya nggak mau jual. Gimana caranya dijadikan jaminan? Nah, jaminan tanah itu di dalam hukum agraria adat juga nggak ada. Yang ada adalah hukum agraria barat. Kalau dulu namanya hipotek yang ada di dalam ketentuan buku 2 BW di pasal 1160 ya atau 62 ya. 1160 atau 1162 dan seterusnya itu dijadikan objek jaminan namanya hipotek. Nah, hipotek itu adanya di dalam hukum agraria barat. Adat nggak ada. Nah, tapi pada saat pembentukan hukum adat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu ditegaskan bahwa untuk menjaminkan hak atas tanah itu menggunakan ketentuan hak tanggungan namanya. Nah, hak tanggungan ini baru muncul di tahun 96 dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Jadi lembaga jaminan tanah itu juga mengambil dari ketentuan hukum agraria barat ya untuk melengkapi apa yang ada di dalam ketentuan hukum agraria kita. Termasuk di situ ada lagi sebenarnya, tapi ini saya kurang sependapat, tapi nggak masalah, saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Itu terkait dengan kalau kalian lihat, coba dibuka di pasal 16. Pasal 16 UPA itu. Pasal 16 di situ ada eh, 3 macam hak atas tanah yang ada dalam bentuk UPA. 1 itu adalah atas tanah bersifat tetap, 2 itu sementara, 3 itu hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang, gitu ya. Hak atas tanah yang bersifat tetap itu kan maknanya hak atas tanah ini tetap eksis sepanjang undang-undangnya tidak dilakukan perubahan. Apa saja yang masuk sebagai hak atas tanah tetap itu kan di pasal 16 jelas ya. Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, membuka tanah, dan mengunggah hasil. Gitu ya. Itu masuk sebagai hak atas tanah yang bersifat tetap. Nah, di dalam ketentuan hukum adat, tanah itu cuma ada 2. Tanah hak milik sama tanah hak pakai. Nah, hak guna usaha, hak guna bangunan itu nggak ada. Nah, hak guna usaha itu sebenarnya berasal dari ketentuan hukum agraria barat juga, yang dulunya namanya HRPAH. Itu dikonversi jadi hak guna usaha. Kemudian hak guna bangunan. Hak guna bangunan juga nggak ada di dalam ketentuan hukum adat. Nah, itu diambil dari hak opstal.
Kalau di dalam BW ya, hak postal itu dikonversi menjadi hak guna bangunan. Jadi setidaknya ada tiga ya, ada tiga ketentuan atau lembaga yang ada di dalam hukum agraria barat sebagai pelengkap sumber lain dalam menyempurnakan ketentuan hukum agraria nasional. Gitu. Nah, sudah habis slide-nya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau misalnya nanti UTS saya tanya jelaskan fungsi hukum ada dalam pembentukan hukum agraria nasional, ya kalian harus bisa membedakan dua tadi, sumber utama sama sumber pelengkap, ya. Karena biasanya ya saya nggak tahu lagi kebijakan dari PJMK, kalau UTS banyak tutup misalnya, UAS-nya baru terbuka, gitu ya. Karena eh, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya prinsip-prinsip itu harusnya kalian paham gitu ya, makanya dibuat tertutup, harus ya sedikit dipaksa untuk dihafalkan gitu ya, karena prinsip itu yang menjadi pedoman kalian untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan hukum agraria nasional. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Abdullah. Eh, saya ingin bertanya, apakah pasal 5 itu bersifat kumulatif atau Maaf ya. pasal 5 itu bersifat kumulatif? Ya. Pasal 5 yang menjadi parameter Hmm. harus bersifat kumulatif. Oke, kalau di dalam ketentuan pasal 5 itu memang syaratnya bukan fakultatif ya, dia syaratnya kumulatif. Jadi 5 syarat itu harus terpenuhi. Salah satu unsur tidak terpenuhi maka nggak bisa dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum agraria kita. Jadi ya kembali lagi untuk mengambil hukum misalnya nih ada ketentuan, misalnya suatu saat nanti ada ketentuan yang ternyata perkembangannya ada nih, tapi di dalam UPA kita nggak ada, ya kalian tinggal pakai kalau ukur 5 atau indikator 5 tadi itu, tidak berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, sosialisme Indonesia, dan seterusnya. Kalau 5 ini salah satu aja nggak terpenuhi, ya jangan dipakai, nggak bisa dipakai. Karena syaratnya kumulatif itu di dalam ketentuan pasal 5. Ada lagi, Mas? Ya. Sudah? Kalau sudah, Mas Arjuna, ya di YouTube ada, nanti saya masukkan di YouTube juga bisa, gitu ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kayaknya minggu depan bukan saya yang masuk di kelas ini, karena materi ini kan seharusnya disampaikan oleh Prof. Sri Hayati, karena Prof. Sri Hayati berhalangan untuk mengisi, jadi minggu depan sementara diisi dosen lain dulu ya. Nanti kemungkinan saya masuknya setelah UTS kayaknya. Kayaknya, tapi saya nanti lihat jadwal lagi ya. Kalau tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Pak. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Sarah. Last question Pak, kalau boleh. Mbak Ini Sarah, maaf ya, saya iya. baru kepikiran pertanyaannya. Jadi tadi di pasal 58 itu salah satu frasa yang digunakan adalah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Jadi tafsiran yang dimaksud dalam pasal ini itu berarti pendapat hakim kan? Untuk Kenapa, Mbak? pendapat Di pasal ini? di pasal ini berarti tafsiran yang sesuai dengan hal itu berarti tafsiran yang diberikan oleh hakim ya Pak, pendapat hakim.